Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Furqon. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kemendagri tahun 2021. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal terkait tugas-tugas pada agenda 4. Pada agenda 4 ini, melakukan pembelajaran terkait habituasi. Habituasi itu adalah proses pembiasaan dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa dan terlatih melakukan sesuatu pada lingkungan kerjanya. Sehingga diharapkan peserta lasar mampu melakukan suatu pembiasaan atas penerapan pembelajaran pada agenda 1, 2, dan 3 ke dalam tindakan yang nyata dan menghasilkan suatu manfaat. Pada agenda habituasi ini, kami mendapatkan tugas-tugas terkait penyusunan rancangan aktualisasi. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi isu yang ada di unit kerja masing-masing. Di sini saya telah mengidentifikasi isu yang ada di unit kerja saya, yaitu Pusdatin, khususnya di bidang pengelolaan data dan penyajian informasi. Isu yang pertama adalah kurang efektif dan efisiennya pengelolaan teknis Videotron Kemendagri. Videotron Kemendagri yang berada di kantor pusat yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7 dikelola oleh 3 komponen, yaitu Biro Umum, Pusat Penerangan, dan Pusat Data dan Sistem Informasi. Pusdatin khususnya di bidang pengelolaan data dan penyajian informasi memiliki tugas mengelola secara teknis penayangan Videotron. Isu yang terjadi adalah terdapat 3 Videotron yang lokasinya cukup jauh, yaitu di gerbang depan, di gedung B, dan di gerbang belakang, yang tidak saling terhubung sehingga pengoperasiannya harus mendatangi setiap perangkat yang mana hal ini kurang efektif dan efisien karena memakan waktu dan tenaga. Isu yang kedua adalah kurang optimalnya pengelolaan dokumen secara digital di Pusdatin. Dalam proses persuratan di Pusdatin telah menggunakan teknologi sistem informasi yang bernama e-office. Akan tetapi, aplikasi e-office ini hanya menangani pengarsipan digital pada surat masuk saja. Karena hal tersebut, dokumen seperti surat keluar dan jenis dokumen lainnya belum terkelola pengarsipannya dengan baik secara digital, sehingga dokumen-dokumen yang belum terarsip secara digital masih menggunakan pengarsipan manual. Selain itu, penataan dokumen tersebut masih kurang rapi dan teratur, yang mana akan memakan waktu untuk mencari banyaknya dokumen tersebut. Isu yang ketiga adalah belum adanya standar data, metadata, dan kode referensi yang menjadi acuan untuk data Kemendagri. Sebagai pusat data di Kementerian Dalam Negeri, data-data yang ada pada setiap komponen Kemendagri masih belum sepenuhnya terkumpul di Pusdatin. Hal tersebut muncul disebabkan karena lambatnya proses pengumpulan data oleh produsen data, yaitu masing-masing komponen unit kerja eselon 2. Lambatnya proses pengumpulan disebabkan belum adanya standar data dan metadata yang jelas untuk menjadi acuan dalam pengumpulan data, sehingga perlu adanya Permendagri yang mengatur hal ini. Selain itu, berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjelaskan bahwa data harus memiliki standar data, metadata, dan kode referensi yang jelas. Isu yang terakhir adalah belum disusunnya data prioritas untuk data pokok Kemendagri. Setiap produsen data atau komponen pada unit kerja eselon 2 di Kementerian Dalam Negeri menghasilkan data yang dikumpulkan kepada Pusdatin. Data yang terkumpul tersebut sangat banyak dan beragam. Tidak semua data digunakan untuk diolah menjadi informasi yang dipergunakan oleh pimpinan maupun publik. Ada data yang hanya perlu disimpan untuk dijadikan arsip. Oleh karena itu, perlu adanya daftar data yang menjadi data prioritas yang akan diolah untuk informasi publik sehingga menghasilkan manfaat untuk masyarakat, serta bahan informasi ke pimpinan untuk mengambil atau membuat suatu kebijakan.
Setelah mengidentifikasi isu yang ada, selanjutnya menentukan core issue atau isu yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Dalam menentukan core issue, saya menggunakan analisis USG yang mana singkatan dari urgency, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan dianalisis serta ditindaklanjuti. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Lalu growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Setelah saya menganalisis, di sini saya dapatkan core issue yang harus segera diselesaikan dengan skor 12, yaitu kurang optimalnya pengelolaan dokumen secara digital di Pusdatin. Setelah mendapatkan core issue, selanjutnya dicari faktor penyebab isu tersebut muncul. Di sini saya menggunakan analisis fishbone untuk mencari penyebab utama dari isu. Setelah saya analisis, faktor yang menjadi penyebab utama adalah belum adanya sistem yang mengelola dokumen secara digital. Oleh karena itu, gagasan yang saya tawarkan untuk mengatasi isu ini adalah dengan membangun sistem pengelolaan dokumen secara digital menggunakan aplikasi yang akan dibangun berbasiskan website sehingga dapat diakses melalui browser menggunakan perangkat komputer, laptop maupun smartphone. Aplikasi tersebut dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP yang mana open source atau tidak berbayar. Dengan dibuatkannya aplikasi pengelolaan data tersebut, diharapkan proses pencarian dokumen akan lebih mudah karena pencarian dapat dilakukan melalui aplikasi. Sekian learning journal dari saya. Terima kasih.